Brother Nelson, boleh Ya. saya Penugasan, ya? Silakan, boleh. mana-mana orang yang ada line yang unstable, you can test it now before kita mulai. Ada 2 menit lagi. Okay, everybody okay? Bagus. Freddy okay hari ini kan? Everything okay. Steve, are you okay now, brother? Ready tadi. Tapi belum tahu Table. Alright, okay. Lagi enggak lah. Over to you, brother Nelson. harapan. To you, brother. Oke, shalom teman-teman, saudara-saudari sekalian. Senang sekali boleh berkumpul bersama. Tanpa terasa 1 minggu sudah berlalu ya. Kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Nah, saya percaya hari ini Anda akan belajar sesuatu bukan dari saya, tapi langsung dari Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memulai sesi ketiga, ada 2 pertanyaan survei yang saya mau tanyakan kepada kita semua. Ya, boleh digital team boleh menayangkan 2 persoalan yang sudah dipersiapkan. Brother Joshua? Yep, the poll. Okay. Ya, the poll. Oke, pertanyaan pertama, seberapa besar fokus dan keutamaan yang Anda berikan pada penginjilan dan pemuritan dalam hidup Anda pada saat ini? Nah, ini yang sudah kita bicarakan minggu lepas ya. Kita berbicara tentang prioritas kita, visi Tuhan Yesus dan bagaimana visi Tuhan Yesus ini apakah selaras atau tidak dengan visi pribadi kita. Nah, ini ada 5 pilihan di sini, tidak sama sekali. Saya harap tidak ada di sini yang menjawab tidak sama sekali ya. Nah, tapi tidak apa, jujur saja karena kita mau melihat keadaan sebenarnya daripada para peserta Hagai untuk angkatan ini. Ya, kemudian yang kedua adalah tidak terlalu tinggi, biasa saja karena banyak terlibat dalam kegiatan gereja yang lain. Yang keempat adalah tinggi, dan yang terakhir adalah keutamaan utama. Artinya Anda sangat fokus, ini menjadi salah satu panggilan hidup Anda. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda merasa sudah cukup diperlengkapi untuk melakukan penginjilan dan pemuritan? Oke, pilihan pertama tidak, saya tidak terlalu pasti bagaimana caranya. Yang pilihan kedua, sudah pernah diperlengkapi tapi berasa masih tidak cukup. Kemudian yang ketiga, pilihannya sudah diperlengkapi dengan cukup dan bersedia melakukannya dalam situasi apapun. Kemudian yang terakhir, saya aktif, bukan saja menginjil, bukan saja memuridkan, tapi malah memperlengkapi orang lain tentang bagaimana cara melakukannya. Oke, silakan. Oke, saat ini 16 jawaban yang kita terima. Oke, mungkin 2 menit lagi kita tunggu jawabannya. Mari teman-teman yang belum menjawab, silakan. Dan sekitar 15 orang lagi masih belum selesai. Oke, saya pikir boleh kita akhiri ya pollnya. Ini adalah hasil daripada jawaban Anda, jawaban survei penginjilan ini.
Seberapa besar fokus dan keutamaan yang Anda berikan pada penginjilan dan pemuritan dalam hidup Anda pada saat ini? Nah, puji Tuhan, tidak ada yang menjawab tidak sama sekali ya. Nah, tapi 13% mengatakan tidak terlalu tinggi. Terima kasih untuk kejujurannya, tidak apa. Itulah mengapa kita mau mengadakan seminar Hagai, supaya yang tidak terlalu tinggi akan menjadi tinggi. Dan kemudian dari yang tinggi menjadi keutamaan utama. Nah, tapi kebanyakan daripada Anda menjawab biasa saja, ya, terlibat dalam banyak kegiatan gereja yang lain. Ini yang sudah kita bicarakan, sudah kita bincangkan minggu lepas, ya. Oh, kegiatan gereja begitu banyak sehingga kita distracted, kita terganggu dengan apa yang harus menjadi fokus utama daripada gereja. 29% menjawab tinggi dan 11% menjawab itu keutamaan utama. Puji Tuhan ya. Saya harap setelah seminar Hagai ini selesai, maka kita akan melihat angka ini akan berubah. Ya, paling tidak kalau tidak keutamaan utama, paling tidak akan berubah, mayoritasnya menjadi tinggi. Ya, kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda merasa cukup diperlengkapi untuk melakukan penginjilan dan pemuritan? 11% mengatakan tidak, saya tidak terlalu pasti bagaimana caranya. Terima kasih untuk kejujurannya. Kebanyakan dari Anda menjawab sudah pernah diperlengkapi, tapi masih merasa tidak cukup. Nah, itulah mengapa kita mau terus dan terus melakukan seminar-seminar pelatihan seperti Hagai yang kita sedang lakukan saat ini. Ya, supaya lebih banyak lagi murid-murid Kristus dapat diperlengkapi untuk melakukannya. Dan satu hal yang perlu saya tekankan, pelatihan seperti ini sangat penting bukan hanya secara teori. Ya, tidak boleh hanya disampaikan secara teori. Karena menurut penelitian, pembelajaran yang hanya dalam ruang lingkup kelas, hanya teori saja, yang hanya Anda dengar, yang Anda lihat, itu hanya bersifat pembelajaran yang bersifat pasif, sehingga tidak melebihi 30-40% daya penyerapannya. Nah, bagaimana cara memperlengkapi yang paling optimal? Yaitu dengan cara on-the-job training. Ya, dalam seminar-seminar penginjilan yang biasanya saya bawakan, ya, saya membuat satu seminar penginjilan yang namanya Effective Personal Evangelism, ya, yaitu penginjilan pribadi yang efektif. Kita selalu ada satu sesi yang namanya OJT atau on the job training. Karena disinilah para coaches atau para pelatih akan mendampingi para murid terjun langsung ke lapangan dan memberitakan Injil. Langsung mereka melihat bagaimana caranya. Ya, jadi kita biasanya melakukan 3 kali OJT. OJT yang pertama 100% sharing atau perkongsian firman Tuhan atau Injil akan dilakukan oleh trainers atau pelatih. Kemudian OJT kedua, on the job training kedua, akan dilakukan 50-50, setengah-setengah. Pelatih melakukan setengahnya, lalu peserta yang sudah mempelajari bagaimana caranya akan berkongsi 50% lagi. Nah, OJT ketiga, 100% dilakukan oleh peserta. Jadi pelatih tidak terlibat lagi. Nah, dengan cara begini maka ada transfer, bukan hanya transfer pengetahuan, tapi ada transfer kehidupan juga. Jadi para murid belajar langsung dari observasi apa yang mereka lihat di lapangan dari sang pelatih. Ya, seperti kalau kita mau melatih seseorang untuk pergi untuk berenang, tidak cukup kita hanya memberikan mereka teori bagaimana cara berenang. Ya, kalau kita lemparkan dalam di orang ini ke kolam renang, ya, lalu kita mengatakan ingat chapter 7 halaman 200, muka surat 200, orang itu tetap akan tenggelam. Ya, cara yang paling baik dalam melatih orang berenang adalah sang pelatih harus turun ke dalam kolam lalu mendampingi orang yang dilatih itu. Itulah cara yang paling efektif. Karena kita belajar, cara yang terbaik kita belajar adalah dengan kita melihat langsung bagaimana penginjilan itu dilakukan. Kita melihat langsung bagaimana pemuritan itu dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, by the way. Ya,
Yesus melakukan ini, Yesus melakukan on the job training dengan 12 orang muridnya. Berapa lama? 3,5 tahun. Ya, sebelum Yesus kemudian mengutus mereka untuk pergi melakukan hal yang sama. Ya, Yesus memberikan perintah kepada muridnya, pergi beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, ya, bangkitkan orang mati, ya, tahirkan orang sakit kusta. Nah, 24% sudah diperlengkapi dengan cukup dan bersedia melakukannya dalam situasi apapun. Saya aktif memperlengkapi orang lain tentang bagaimana melakukannya. Ini adalah goal kita. Teman-teman, saudara-saudari sekalian yang ada di tempat ini adalah goal kita di Hagai. Kita bukan hanya mau Anda ini semua menjadi orang yang mahir atau pintar dalam menginjil. Itu tidak cukup. Kalau hanya Anda yang pintar menginjil, maka pekerjaan itu akan selesai kalau Anda meninggal dunia suatu hari nanti. Maka pelayanan ini akan berhenti di saat Anda berhenti melakukannya. Itulah mengapa kita terus melakukan pelatihan-pelatihan seperti Hagai untuk memperlengkapi para pemimpin seperti Anda, supaya Anda mendapatkan tools-tools atau alat-alat bantu yang dapat Anda gunakan untuk memperlengkapi murid-murid Kristus lainnya. Dengan cara begitu, maka penginjilan itu bukan menghasilkan daya penambahan lagi kepada gereja. Ya, tapi yang kita mau adalah multiplikasi. Kalau hanya Anda yang pergi menginjil, maka yang terjadi hanyalah penambahan jumlah orang percaya. Satu-satunya cara supaya multiplikasi atau pelipat gandaan boleh terjadi adalah kalau kita semua, bukan hanya kita yang melakukan, tapi kita memperlengkapi ya anggota jemaat kita memperlengkapi anggota-anggota sel group kita, ya kita memperlengkapi orang-orang percaya lainnya untuk melakukan hal yang sama. Ya, ingat 2 Timotius 2 ayat 2. Ini yang dilakukan oleh Paulus dengan Timotius. Dia mengatakan, Timotius, apa yang Anda lihat dan saksikan daripadaku, percayakan hal yang sama kepada orang-orang yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ada sesuatu yang dipassing, ya, sesuatu yang diserahkan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Ya, dan itulah yang kita harapkan akan terjadi lewat Anda semua di tempat ini. Amin. Boleh saya lihat thumbs up-nya, ya, supaya kita menunjukkan sedikit antusias, ya. Tunjukkan thumbs up-nya kalau Anda mau menjadi orang yang bermultiplikasi. Oke. Kalau Anda mau multiplikasi, ketik multiplikasi di chat box. Multiplikasi. Bahasa Melayu sama ya, multiplikasi. Ya, oke. Saya ada sebuah video yang saya mau tunjukkan sebelum kita memulai sesi ini hari ini. Dan topik yang akan kita bahas di session 3 ini adalah bersaksi sebagai gaya hidup. Nah, kita saksikan dulu video yang satu ini. Yesus berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Bagaimana jika kata pergi artinya bukan seperti ini, dan lebih menyerupai ini? Bagaimana jika memuridkan artinya bukan seperti ini, dan lebih menyerupai ini? Jika kita mengurangi agenda kita, bukankah artinya kesibukan kita akan berkurang? Bukankah kita akan lebih bebas merasakan kasih-Nya, mengasihinya, dan mengasihi orang lain? Membebaskan, memimpin, mengorbitkan. Bagaimana jika kita mengurangi banyak kegiatan kita dan mulai memuridkan banyak orang? Sebagaimana yang Yesus lakukan, sebagaimana yang Paulus lakukan, dan yang para rasul lakukan.
Inilah misi kita, amanat agung. Mengasihi, membebaskan, memimpin, mengorbitkan. Inilah pemuritan. Inilah gereja. Oh, you are muted. You're muted. Oke, jadi kita sudah tonton videonya. Ini berikutnya adalah beberapa pertanyaan yang saya mau Anda diskusikan dalam kelompok kecil Anda. Oke, pertanyaannya adalah ini. Apakah hal ini seperti yang kita tonton dalam video itu sudah terjadi dalam komunitas Anda? Kalau belum, mengapa hal ini belum terjadi? Dan apa yang harus terjadi supaya visi ini dapat diwujudkan di komunitas atau di gereja di mana Anda berada? Oke? Cukup jelas ya pertanyaannya? Apakah ini sudah terjadi di komunitas atau gereja Anda? Kedua, kalau belum, mengapa? Lalu apa yang harus terjadi supaya kita boleh melihat visi ini diwujudkan di komunitas, di gereja, dari mana kita berasal? Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita menuju ke breakout room? Kalau ada, boleh angkat tangan. Tidak ada ya? Oke, cukup jelas. Anda akan punya waktu 10 menit untuk berdiskusi masa pertanyaan tadi. Kemudian kita kembali dan kita akan sama-sama membahas. Ya, kongsikan apa yang sudah Anda diskusikan. Oke, digital team, silakan. Halo Billy, Bill. Ya, halo. Saya. Ya, actually, ya. Ya. So, Richie, semua ada. ya, sekarang kita semua ada. Kalau begitu kita terus saja pergi dengan dua pertanyaan yang tadi itulah kan? Oke, menurut Bill macam mana? Apakah? Oke. Saya dulu kah? Boleh? Ya, boleh. Oke. Saya ini bercerita tentang keadaan yang berlaku di tempat saya sendirilah. Oke. Di gereja saya sendiri sini. Sebenarnya penginjilan ini sudah lama kita lakukan, tapi cuma dalam skala yang kecil. Dalam secara kecil-kecilan. Sebab seperti yang kita bincang minggu lepas, sebab kita kekangan tugas sebab tak cukup orang. Terlalu banyak penglibatan dengan aktiviti-aktiviti lain dalam gereja lah. Dan satu lagi sebab undang-undang di negeri ataupun di tempat. Undang-undang itu undang-undang kerajaan lah. Kita tak tahu mungkin dibolehkan atau tidak. Tapi setakat ini tak ada masalah lah tentang undang-undang tu. Peraturan cuma tak ada perancangan yang betul-betul dibuat orang yang boleh mengetuai ataupun menjadi ketua untuk aktiviti penginjilan ni. Kita sudah ada satu ministry, satu golongan kumpulan. Kita sudah tubuhkan jawatan kuasa macam di gereja saya di sinilah. Tapi disebabkan COVID ini, so kita kurang aktiviti sekarang lah untuk setakat ini. Memang kita telah lakukan, tapi secara kecil-kecilan. Ada. Itu saja biar orang lain. Richie atau Lenny? Lenny di Brunei. Unmute, Lenny.
Silakan boleh yang lain dulu. Oke, Richie atau Mas? Oke, dari saya. Boleh dengar juga kan? Boleh, boleh. Oke. Secara jujur lah, kalau di gereja, saya tidak begitu aktif ikut ini penginjilan, walaupun ada sebenarnya tim penginjilan di sana, tetapi akhir-akhir ini saya melihat ini tim penginjilan macam sudah lama tidak aktif, terutama time COVID ini. Saya tidak pernah, bukan tidak pernah lah, saya jarang mendengar ada gerakan yang aktif itu. Tapi dalam family saya itu, is it very active kamu do the penginjilan dan pemuritan? Ya, saya Felix ya, Shalom. Sorry kalau tidak begitu jelas sebab hari ini saya outstation dan saya pakai saya punya handphone saja untuk apa. Oke, untuk kami punya gereja seperti dengan saudara Basil juga tadi, more on the penyembahan dan pujian lah. Tetapi di samping itu juga kebajikan juga ada kami buat di dalam gereja kami. Tetapi untuk penginjilan ini ada dibuat cuma certain, dia tidak melibatkan kepada setiap jemaat. Maksudnya ada satu kumpulan saja dalam gereja itu yang aktif untuk melakukan penginjilan. Dan itulah yang sedang berlaku untuk gereja kami lah. Ya, itu yang saya boleh kongsikan ya. Thank you, Brother Philip. How about Elikan? Hai Elikan, macam mana kamu punya gereja? Elikan? Cannot hear you, Elikan. You mute. Unmute. Yeah, okay. Yeah. Oh, cannot hear. Okay, your mic is not. Oh, okay. Tidak apa. Okay. Di mana dia antara orang bangsa-bangsa Cina dan macam kami ini dululah sebelum COVID ini berlaku pergi ke rumah panjang. Jadi memang ongoing bagi Saint-Faith. Saint-Faith saya ingat gereja yang bukan, boleh juga saya katakan saya bangga sebab ada dia punya inisiatif untuk melakukan pemuridan ini. Sebab pemuridan ini harus berlaku di antara jemaat kita sendiri. Sebab bukan semua orang Kristian itu adalah disciple of Christ. Tetapi semua disciple of Christ adalah follower of Christ. Mana ada disciple of Christ itu adalah orang Kristian. Jadi ada orang yang telah dibaptiskan hilang, tak datang ke gereja. Ada orang yang dah ditetapkan hilang, tak datang ke gereja lagi. Yang ini kita akan cari, yang ini kita akan dekati mereka balik dan kita akan build up. Because to be the disciple of Christ, you have to follow what Christ is doing. It's not kita mesti mengikut apa yang dilakukan oleh Kristus, bukan kita mengikut apa yang dilakukan oleh norm ataupun kehendak kita sendiri. Itu yang diajar di gereja kami. Okey, jadi saya ingat discussion kita pun ada lagi siapa nak buat discussion? Ya, sekarang ini bincangkan tempoh hari ya. Dari segi keuangan, dari segi pekerjaan, dari segi sikap jemaat-jemaat yang tidak memfokuskan, lepas tu komitmen lah, tidak komitmen, dan juga kenapa tidak melakukan pekerjaan misi ini kerana mereka percaya bahawa mereka belum bersedia, belum ada penerangan yang begitu rapi, yang penerangan yang secukupnya. Banyak lagi faktor yang menyebabkan kenapa sebuah gereja tersebut tidak melakukan pekerjaan misi ini. Okey,
Oke, terima kasih. Kita Oke, kita balik ke soalan pertama untuk Awin. Ya. Ya, silakan. Boleh ulang sekali lagi kan? Itu. Oke. Apakah saya paham juga Brunei sana, saya pernah pergi sana. Ya. Tapi pernah berkhotbah di St. Andrew juga. Ya, saya ingat itu di bagian Giksa kan, di Ban kan? Ya, Giksa. Semalam baru kami ada apa namanya? Ya, saya tengok. Ya, kami kita lakukanlah. Itu yang saya dapat lihatlah. Daripada gereja masing-masing kita perhatikan kelemahan dan kelebihan bagian penginjilan. Oke, itu yang saya perhatikanlah. Itu yang kita dapat bantu buat setakat ini untuk merancangkan lagi penginjilan tuh. Oke, itu yang saya dapat saya share lah. Oke, siapa yang ingin sharing? Tapi sudah masak.